warahmatullahi wabarakatuh. Sini dengan saya nama Mahmud Yunus dengan NIM 2255202087. Sini saya akan memenuhi tugas yaitu tugas basis data yang diampu oleh dosen Ibu Fitria Apriani MKOM. Sini proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Tes Masuk Sekolah Menengah Kejuruan. Yaitu yang pertama kita mulai untuk bab 1 latar belakang. Revolusi Industri 4.0 mewakili adaptasi solusi antara manusia dan mesin. Dan pendidikan 4.0 adalah situasi pemenuhan kebutuhan. Munculnya inovasi-inovasi baru merupakan wujud dari keadaan tersebut. Era pendidikan 4.0 dapat pada bidang pendidikan, mudah diakses dan mengurangi penggunaan kertas, menjadikannya solusi sempurna untuk dunia pendidikan saat ini. Ujian online adalah cara untuk menilai hasil belajar dan mengukur keterampilan komputer seseorang. 1. Saat ini, pemerintahan mewajibkan sekolah menengah SMA atau SMK MA menyelenggara ujian nasional berbasis komputer UNBK. Selain itu, beberapa sekolah sudah menggunakan tes berbasis komputer yang disebut tes berbasis komputer CBT atau standar nasional atau USBN. 1. Soal-soal tersebut merupakan soal pilihan ganda dan esai berdasarkan saran dari guru. 2. Ada dua jenis keluaran laporan, file dokumen portable, PDF, dan file. 3. Rancang permintaan tinjauan secara manual menggunakan jadwal, kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem dan siswa akan mengetahui kapan ujian akan diambil. 2. Tujuan penelitian. Tujuan dari pengembangan sistem konfirmasi penerimaan ke sekolah profesi adalah untuk menciptakan platform penilaian yang efektif dan efisien untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan calon siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat profesional. Manfaat penelitian. Seleksi calon mahasiswa yang benar. Sistem ini membantu universitas ilmu terapan untuk menyeleksi calon mahasiswa secara lebih spesifik, tergantung kebutuhan pelatihan vokasi yang ditawarkan. B. Pengukuran kemampuan keseluruhan. Sistem pengujian ini dirancang untuk mengukur kemampuan kandidat secara keseluruhan, termasuk keterampilan akademik dan praktis. C. Efisiensi dan otomatisasi. Sistem menyederhanakan proses administrasi mulai dari pendaftaran hingga pemrosesan hasil tes. Sistem tes masuk dapat meningkatkan efisien dalam proses penerimaan siswa. Bab 2. Tinjauan pustaka. Sistem ujian masuk universitas. Pencarian literatur dapat mencakup literatur tentang sistem ujian masuk universitas atau profesional sebelumnya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merancang sistem yang memenuhi kebutuhan sekolah menengah kejuruan. B. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Berisi literatur tentang penggunaan teknologi dalam lingkungan pendidikan, khususnya dalam melakukan tes dan penilaian online. Hal ini dapat mencakup studi kasus, penelitian, dan pendekatan modern terhadap pengembangan sistem pengujian berbasis teknologi. C. Teknik pengembangan sistem. Memenuhi teknik pengembangan sistem yang umum digunakan akan membantu Anda merancang prosedur yang sistematis dan efektif untuk membangun sistem ujian masuk sekolah menengah. D. Mengevaluasi dan menganalisis hasil tes. Tinjauan literatur dapat mencakup studi yang berbahas metode untuk mengevaluasi hasil tes, termasuk algoritma, analisis data, dan interpretasi hasil tes untuk mendukung pengambilan keputusan. 2. Penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan informasi secara lengkap, penulis melakukan tanya jawab atau wawancara dengan wakil kepala sekolah kurikulum Bapak Irbab Bukrobin, ST, mengenai prosedur pelaksanaan ujian. Hasil dari wawancara tersebut bahwa ketika sedang berlangsung ujian masih ada siswa yang melakukan kecurangan seperti mencontek teman sebangku, juga dalam pengadaan material seperti kertas dan alat tulis yang seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sistem yang diusulkan efektif dan efisien karena prosesnya
terkomputerisasi. Misalnya, proses pengelolaan data siswa, PTK, pendidikan, dan guru, jadwal waktu mata kuliah, mata pelajaran, dan nilai dicatat dan disimpan dalam database sehingga memudahkan pengelolaan dan pengambilan data informasi menjadi lebih komprehensif dan mudah, yang juga mempengaruhi popularitas sekolah. Dapat digunakan sebagai alat hubungan masyarakat yang sangat baik karena memungkinkan Anda mempublikasikan aktivitas sekolah seperti aktivitas klub dan hasil akademik di situs web dan membuatnya tersedia untuk banyak orang. Mengakses nilai melalui website memudahkan orang tua melihat nilai siswanya. Metodologi penelitian. Jawaban literatur untuk memahami konsep ujian masuk sekolah dan sistem ujian yang ada, mempelajari tentang perlunya dan tujuannya ujian masuk sekolah. Meninjau sistem ujian masuk sekolah yang ada, sistem yang diusulkan efektif dan efisien karena prosesnya terkomputerisasi, misalnya proses pengelolaan data siswa, PTK, pendidikan, dan guru. Jadwal waktu mata kuliah, mata pelajaran, nilai dicatat dan disimpan dalam database sehingga memudahkan pengelolaan dan pengambilan data. Bab 3, perancangan. Ada beberapa bagian dalam membuat rancang bangun sistem tes masuk sekolah menengah kejuruan. Yang pertama yaitu flowchart. Pada bagian flowchart ini adalah rangkaian tahap dalam penerimaan siswa baru. Sebagaimana yang kami cantumkan dalam flowchart ini, flowchart diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program fungsi flowchart untuk memberikan sebuah gambaran alur pengerjaan atau proses. Flowchart sangat diperlukan karena sebuah sistem tersebut diharapkan tercipta sesuai kerangka aliran dan sesuai dengan kondisi proses bisnis yang ada. Ini adalah gambar flowchart dari saya. Yang kedua yaitu DFD. Lalu pada bagian DFD ini adalah ringkasan secara singkat tentang bagian-bagian dari flowchart yang terdapat di samping tadi. Komponen DFD ini terdiri dari proses, aliran, warehouse, dan terminator data. Flow diagram DFD adalah ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Fungsi DFD penggambaran sistem, pembuatan model, penyampaian rancangan. Dan ini adalah gambar dari DFD saya. Yang ketiga yaitu database. Basis data. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan efisien. Basis data berfungsi sebagai penyimpanan persisten untuk informasi yang digunakan dalam suatu sistem. Ini memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan cara yang terstruktur. Basis data membantu mengelola informasi dengan lebih efisien dan memberikan akses yang terkontrol ke data. Ini adalah gambar dari basis data saya. Yang terakhir yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu model grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur data sebuah sistem informasi. ERD menunjukkan entitas, objek, atau konsep, atribut, karakteristik dari entitas, dan hubungan antar entitas. ERD merupakan alat visual yang berguna dalam merancang dan memahami struktur basis data. Berikut adalah beberapa komponen utama yang dapat dalam ERD. Ini adalah gambar dari ERD saya. Yang terakhir yaitu RDBM. RDBM atau Relational Database Management. Sistem manajemen basis data relasional adalah tipe sistem manajemen basis data yang berdasarkan model relasional. Model relasional ini dikembangkan oleh
Edgar F. Code pada tahun 1970 dan menjadi dasar bagi banyak sistem basis data yang digunakan di seluruh dunia. Ini adalah gambar RDBM saya. Keempat yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian program di atas dengan menggunakan pengujian black box yang menghasilkan tanpa kesalahan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tersebut sudah benar. Sehingga dengan begitu sistem informasi penerima siswa baru ini telah siap untuk diterapkan dan diimplementasikan. Dengan demikian setelah diterapkan sistem ini maka calon siswa dapat melakukan pendaftaran di mana saja yang memiliki akses internet. Sedangkan untuk sarannya adalah beberapa kemungkinan pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan pada tugas akhir ini dapat berupa penambahan sistem daftar ulang dan pembayaran secara online. Karena sampai saat ini masih menggunakan cara konvensional. Selain itu, penambahan forum ujian secara online pada juga masih perlu ditambahkan. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.